ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Salam. Mari kita berdoa dulu supaya kesaksian kami bisa memberkati orang yang mendengar dan melihat. Ya Bapak, kami ucap syukur terima kasih kepadamu. Saat ini kami mau bersaksi ya Bapak, menyaksikan kemuliaan-Mu, bahwa kami Kau panggil, Kau pilih jadi anak-Mu ya Bapak. Mulai awal kami serahkan dalam kasih-Mu Bapak sampai selesai. Terpujilah nama-Mu Bapak, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami panjatkan doa. Haleluya. Amin. Salam. Saya punya saudara 7, anak dari Petran. Kakak saya udah meninggal, yang 2, ini adik saya meninggal, 1, tinggal adik-adik saya bertiga. Saya dipanggil Tuhan, dipilih sekitar tahun 76. Kami dididik untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi kami tidak mau. Suruh bantu pelayanan di Jakarta pun mulai pertama kami tidak mau. Kami selalu berontak, akhirnya kami selalu diuji sama Tuhan, bahwa anak saya yang pertama itu mau diambil Tuhan jangka waktu 1 tahun, tapi saya berserah sama Tuhan, kalau memang itu semua kehendak-Mu Tuhan, ambillah. Kalau memang Tuhan berikan kepada kami untuk menjaganya, berikanlah kesehatan. Waktu itu begitu, setelah kasih kesehatan kami selalu diuji begitu lagi. Punya anak kedua juga begitu, jatuh dari motor. Anak yang kedua waktu itu belum umur besar istilahnya, anak 1 tahun, umur 1 tahun, mau diambil Tuhan, saya serahkan, akhirnya diberikan pada kami lagi. Sampai sekarang anaknya sehat. Dan yang kedua juga begitu. Yang kedua jatuh dari mobil, dia diserempet mobil juga begitu lagi. Kami diuji terus masalah anak, sampai anak ketiga pun kena bagigon. Waktu itu kita membawa anak saya ke tempat dokter, nggak ada biaya. Waktu itu saya juga berserah lagi, Tuhan kalau memang ini semua Kau Bapak serahkan kepada kami untuk merawat, biarlah semuanya itu sehat. Agar semuanya itu bisa terjadi apa kita mau. Tuhan memberkati. Saya minta supaya keluarga kami semua selalu sehat. Selalu diuji lagi, kita juga dikasih usaha. Sebetulnya begini, dari pertama dari kampung pergi, saya dari anak Islam, tapi orang tua saya itu Sabto Dharma. Orang Sabto Dharma kalau mencari Tuhan itu susah, harus ngebrang 3 hari 3 malam biar bisa ketemu Tuhan. Tapi saya nggak bisa, saya dididik nggak bisa. Tapi akhirnya kita pergi ke Jakarta waktu umur 17 tahun. Umur 17 tahun kita kerja di pabrik, jadi karyawan. Ya begitulah perjalanan kami. Ya terus selama kerja kita kenalan sama istri saya. Waktu itu saya belum dipanggil Tuhan. Setelah istri saya dulu dipanggil Tuhan Yesus, karena punya ipar dari Manado, akhirnya dia ikut duluan.
Setelah ikut duluan jangka waktu sekitar 6 bulan, terus saya ikut ngasih apa itu manggil saya gampang. Kalau terus saya ikuti itu mengikuti mengikuti komsel. Setelah mengikuti komsel, yaitu kita usaha lancar-lancar saja. Tapi setelah kita nggak mengikuti mengikuti komsel, saya jatuh dari jualan, nggak bisa sampai tahun berapa itu, sampai krisis Jakarta, pulang kita tahun 90 kami ditempatkan di gereja. Kami belum ngerti kalau kami mau dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan. Akhirnya saya berontak terus di gereja, saya nggak ikut kebaktian. Saya istilahnya masih belum mengerti bahwa kami ini dipilih sebagai anak Tuhan, mau dididik untuk menjadi pelayan Tuhan. Akhirnya begitu saya udah di gereja, keluar dari gereja. Nah begitu udah keluar dari gereja, waktu itu bapak saya, orang tua saya belum bisa terima. Karena apa? Kami sebagai orang Kristen, kalau di kampung saya sendiri, jadi lingkungan itu cuman sendirilah istilahnya, dibenci. Ya memang kami dibenci sama saudara, sampai berantem sama kakak saya. Tapi kakak saya waktu itu, kalau memang sampean bisa menjelaskan arti Al-Quran itu semua, kami mau ikut Kristus, mau ikut sampean. Tapi setelah begitu dia nggak bisa. Sampai sekarang pun adik-adik saya begitu. Saya disuruh mengikut dia sebagai orang Islam. Saya jawab juga, kalau memang sampean bisa mengartikan semua isi Al-Quran, dijelaskan bahasa-bahasa apa itu bahasa Indonesia, saya mau ikut. Tapi dia akhirnya nggak sanggup. Sampai saat sekarang pun adik saya belum berani istilahnya menginterview saya lagi untuk menjadi orang Islam lagi. Nah setelah itulah, waktu itu setelah bapak sadar bahwa orang Kristen pun bisa diterima di mana saja, akhirnya saya pulang ke rumah setelah dari gereja. Lah pulang ke rumah itu ada kesempatan kami ikut ke SOM di Jakarta, di Betani. Selama itu kita udah mulai, semuanya udah selesai. Setelah selesai dari sana saya pulang. Setelah pulang sekian tahun, kira-kira tahun 2005 kami dikasih pelayanan, tapi kami juga belum ngerti pelayanan itu bagaimana. Kami nggak bisa bagaimana untuk melayani Tuhan. Akhirnya kami juga berontak setelah dari SOM. Kami suruh melayani lagi, kami nggak mau. Setelah itu kami berontak lagi. Begini, orang ke Surabaya ikut SOM nggak dapat apa-apa. Nah disitulah kita istilahnya berontak sama Tuhan. Sebetulnya kami dikasih pengertian, istilahnya dididik untuk melayani Tuhan, tapi kami menghina Tuhan bahwa kami sudah diberi, tapi enggak menggunakan pemberian ilmu yang dari Tuhan itu tadi. Maka dari itu kami terus sakitnya kenapa? Karena waktu itu kami diajak Natalan sama istri kami, diajak Natalan, kami nggak mau, kami berontak. Kami enak-enakan kerja, cari duit, selalu mikirkan duit. Akhirnya kenapa? Kami kena beling. Nah begitulah kena beling, saya langsung masuk rumah sakit. Rumah sakit pun di antara 3 rumah sakit yang bisa masuk cuma 1 yang bisa terima saya sebagai pasien. Itu pun kendalanya susahnya kenapa? Saya dapat BPJS dari kampung nggak bisa masuk. Akhirnya saya telepon adik saya yang di Jakarta, sudah di Jakarta. Nah begitu saya telepon, begitu diangkat, sudah bisa masuk, kita dioperasi. Nah setelah dioperasi itulah kami tidak sadar. Begitu tidak sadar kayak orang mimpi, saya dijemput orang tua. Nah disitulah kami dihajar karena nggak mau dipanggil untuk bekerja. Istilahnya waktu panggil itu
suruh kerja apapun dalam keadaan saya itu ngimpi begitulah. Begitu ngimpi saya nggak kuat, diajar, setelah diajar itulah kami nggak apa tuh, semua pekerjaan jangka waktu kami koma 1 bulan lebih, itulah kami diajar. Setelah diajar kami nggak betah, akhirnya ada anak muda, kalau saya anggap sekarang ya Tuhan lah, itulah Tuhan memberitahukan kepada saya, kamu masih ada kerjaan, kembalilah untuk menjalankan pekerjaan yang sesuai kehendakku. Tuhan bilang begitu. Jadi semuanya itu sekarang baru kami sadar bahwa kami dipanggil yaitu untuk melayani, bahwa memberitakan kemuliaan Tuhan. Sampai sekarang baru saya ngerti bahwa kami dipanggil untuk melayani. Nah, untuk sekarang ini udah mulai melayani di rumah pemulihan di Woro. Setelah itu selanjutnya sampai saat sekarang inilah kesaksian saya itu karena kemurahan Tuhan. Semoga orang yang mendengar ini semua kalau mau dipanggil sama Tuhan untuk jadikan alat, itu juga harus diproses. Saya diproses dari mulai dipanggil tahun 77 sampai tahun 2018 kemarin, kurang lebih itu ada 40 tahun. Berarti seperti Israel keluar dari Mesir, mau diselamatkan nggak mau, akhirnya nggak sampai Mesir, yang sampai cuman sampai anak cucunya. Marilah bagi saudara-saudara kalau sudah dipanggil untuk melayani Tuhan harus mau, jangan sampai berontak seperti kami memberontak kalau dikasih pekerjaan sama Tuhan. Terima kasih. Sekianlah kesaksian kami, supaya kesaksian kami ini bisa memberkati semua orang yang mendengar dan melihat kesaksian ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.